Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sebentar lagi kita akan memasuki satu malam yang dimana di malam itu baginda Nabi Muhammad SAW pernah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala satu peristiwa yang mulia, yaitu Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW. Kali ini kita akan membahas tentang ada apa sih di Isra Mi'raj. Jadi, sebelum kita memasuki pembahasan, kita harus paham terlebih dahulu apa itu Isra Mi'raj. Isra adalah perjalanan baginda Nabi Muhammad SAW di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj adalah perjalanan baginda Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa menuju ke langit dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah suatu peristiwa yang mulia, yang agung, dan baginda Nabi Muhammad SAW ketika itu ditemani oleh Jibril alaihissalam. Ketika baginda Nabi Muhammad SAW sudah memasuki Sidratul Muntaha, Jibril tidak bisa menemani baginda Nabi Muhammad SAW lebih dari itu. Sehingga baginda Nabi Muhammad SAW ketika itu masuk ke tempat yang lebih dari itu, dan di sana baginda Nabi Muhammad SAW melihat Allah Subhanahu wa taala dan berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu Nabi Muhammad SAW diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala yang agung, yaitu adalah perintah untuk sholat 5 waktu. Sehingga sholat ini adalah sesuatu yang mulia yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad tanpa perantara apapun. Di sini kita akan mengambil beberapa faidah-faidah ataupun pengetahuan yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj ini. Yang pertama, apakah Isra Mi'raj ini baginda Nabi Muhammad SAW lakukan secara ruh saja ataupun ruh dan jasadnya? Di sini ada perbedaan pendapat antara sahabat baginda Nabi Muhammad SAW. Sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan bahwasanya Isra Mi'raj terjadi itu dengan ruh dan jasad baginda Nabi Muhammad SAW. Dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwasanya Isra Mi'raj ini terjadi secara ruh baginda Nabi Muhammad saja, tanpa jasad. Akan tapi ketika dilihat oleh para ulama, diteliti oleh para ulama, mereka mengatakan bahwasanya sepakat Isra Mi'raj itu terjadi dengan ruh dan jasad baginda Nabi Muhammad SAW. Karena perbedaan pendapat antara Ibn Abbas dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ketika itu adalah tidak dianggap. Kenapa? Karena Sayyidah Aisyah di peristiwa Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW itu masih kecil. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi ketika baginda Nabi Muhammad SAW masih di Makkah dan Sayyidah Aisyah masih kecil. Sehingga perbedaan pendapat antara Ibn Abbas dan Sayyidah Aisyah ini tidak dianggap oleh para ulama. Sehingga ulama sepakat bahwasanya baginda Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan ruhnya dan jasadnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, perintah sholat. Sholat adalah ibadah yang agung dan mulia yang Allah perintahkan langsung dari Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW tanpa perantara. Ibadah-ibadah yang lain Allah perintahkan baginda Nabi Muhammad SAW melalui perantara Jibril alaihissalam. Akan tapi untuk sholat, saking mulianya ibadah sholat, Allah Subhanahu wa taala langsung berbicara dengan Nabi Muhammad SAW dan mewahyukan ibadah sholat. Sehingga ibadah sholat ini adalah ibadah di mana bertemunya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena jika kita memang mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita hendaknya merasa sangat ringan dan merasa sangat senang ketika Allah Subhanahu wa taala memberi waktu untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah beri waktu khusus 5 waktu kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala.
Maka ini adalah nikmat agung dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Akan tapi lihat, banyak orang-orang yang mengaku bahwasanya dirinya muslim akan tapi ternyata meninggalkan salat. Dia mampu mengerjakan apapun, dia mampu mengangkat batu seberat apapun, akan tapi ternyata dirinya tidak mampu untuk mengerjakan salat. Sehingga para ulama di sini mengatakan bahwasanya orang-orang yang melakukan salat mereka adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun di antara kita yang mengaku bahwasanya dirinya muslim, seburuk apapun diri kita, sebanyak apapun maksiat kita, jangan pernah tinggalkan yang namanya sholat, agar kita kelak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah ketika bertemu dengan Allah di hari kiamat, ketika bertemu dengan Allah di surga. Itu yang kedua tentang sholat. Kemudian yang ketiga, baginda Nabi Muhammad SAW ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Jibril tidak mampu untuk menemani baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala di Bukit Tursina, Allah berfirman kepada Nabi Musa, "Ya Musa, ikhla'na alaik, innaka bil wadil muqaddasi tuwa." Wahai Musa, lepaskan sandalmu. Jadi ketika Nabi Musa ingin bertemu dengan Allah, Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk melepas sandalnya. Akan tapi ketika baginda Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah dan melihat Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad tidak diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melepas apapun dari pakaian beliau. Bahkan Jibril alaihissalam tidak mampu untuk menemani beliau. Di sini bisa kita lihat bahwasannya segala apapun yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW, segala apapun yang berhubungan dengan baginda Nabi Muhammad SAW, yang ada kaitannya dengan baginda Nabi Muhammad SAW adalah sesuatu yang paling mulia. Sendal baginda Nabi Muhammad SAW adalah sendal yang paling mulia. Cara pakaian baginda Nabi Muhammad SAW adalah pakaian yang paling mulia. Umat baginda Nabi Muhammad SAW adalah umat yang paling mulia. Jadi segala kemuliaan-kemuliaan yang ada di umat baginda Nabi Muhammad SAW ini adalah berkat kemuliaan baginda Nabi Muhammad SAW. Bulan Rajab menjadi mulia karena kemuliaan baginda Nabi Muhammad SAW. Bulan Ramadan menjadi mulia karena kemuliaan baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi segala apapun yang berkaitan dengan baginda Nabi Muhammad SAW adalah sesuatu yang paling mulia. Bagaimana jadi jika diri kita mengaku cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW? Kita bisa menjadi hamba yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, baginda Nabi Muhammad SAW naik ke atas langit. Dan baginda Nabi Muhammad SAW ketika itu melihat Allah dan berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Langit adalah tempat baginda Nabi Muhammad SAW berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Langit adalah tempat Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti Allah di atas langit, akan tapi langit adalah tempat baginda Nabi Muhammad melihat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa ketika berbicara dengan Allah di Tursina, apakah berarti Allah Subhanahu wa taala ada di gunung Tursina? Tidak. Allah tidak bertempat. Karena Allah yang menciptakan waktu dan tempat. Akan tapi Nabi Musa di Tursina, Tursina adalah tempat Nabi Musa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika kita melihat bulan. Bukan berarti bulan itu ada di bumi karena kita ada di bumi. Enggak. Akan tapi bumi adalah tempat kita melihat bulan. Bukan berarti bulan ada di bumi. Begitu juga Nabi Muhammad SAW. Langit adalah tempat baginda Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, melihat Allah Subhanahu wa taala, berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Allah di atas langit. Kita harus paham di sini. Jadi faedah pertama tadi adalah perbedaan antara Isra Mi'raj ini, apakah ruh dengan jasad ataupun ruh saja. Dan ulama sepakat bahwasannya mereka mengikuti pendapat Ibn Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj dengan ruh dan jasadnya. Kemudian yang kedua adalah tentang kemuliaan ibadah sholat.
seberapapun maksiat kita, sebanyak apapun dosa kita, jangan pernah kita meninggalkan sholat, agar kita kelak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang pernah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga tadi adalah apapun yang berkaitan dengan baginda Nabi Muhammad SAW adalah sesuatu yang terbaik. Cara makan baginda Nabi Muhammad adalah cara makan terbaik. Pakaian baginda Nabi Muhammad adalah pakaian terbaik. Cara jalan baginda Nabi Muhammad adalah cara jalan terbaik. Apapun sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad SAW adalah sunnah yang terbaik. Umat baginda Nabi Muhammad SAW adalah umat yang terbaik. Dan semua kebaikan-kebaikan yang ada di umat ini adalah berkat kebaikan baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keempat, Nabi Muhammad naik ke atas langit bukan berarti Allah ada di atas langit, akan tapi di atas langitlah baginda Nabi Muhammad SAW melihat Allah Subhanahu wa taala. Di atas langitlah baginda Nabi Muhammad berbicara dengan Allah. Seperti halnya Nabi Musa ketika berbicara dengan Allah di Bukit Tursina, bukan berarti Allah ada di Bukit Tursina, akan tapi Bukit Tursina adalah tempat Nabi Musa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika kita melihat bulan, bukan berarti bulan ada di bumi karena kita melihatnya di bumi, akan tapi bumi adalah tempat kita melihat bulan, bukan berarti bulan ada di bumi. Begitu juga dengan baginda Nabi Muhammad. Langit adalah tempat Nabi Muhammad bertemu dengan Allah, bukan berarti Allah ada di atas langit, akan tapi langit adalah tempat baginda Nabi Muhammad SAW melihat berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah pendapat ulama ahlus sunnati wal jamaah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan waktu, Allah yang menciptakan tempat. Tempat adalah makhluk Allah, waktu adalah makhluk Allah. Jika Allah butuh kepada makhluknya, jika Allah bertempat pada makhluknya, berarti Allah disamakan dengan makhluk. Jadi Allah yang menciptakan waktu dan Allah yang menciptakan tempat, maka Allah tidak butuh waktu dan Allah tidak butuh tempat. Jika Allah butuh waktu ataupun butuh tempat, berarti Allah sama dengan makhluknya. Begini saja dari kami. Mohon maaf dan doa selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.